Endi to? Oh, ana watu candine, Kak. Wah, ana nganune, Kak. Aja diganggu, Kak. Aja diganggu, aja. Apa? Wih, kelap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah la haula wala quwata illa billah ma ba'da. Kepada teman-teman semua, untuk kesempatan di pagi menjelang siang ini, secara kebetulan saya bersama Mas Yusuf juga Mas Seno, kita mengadakan kunjungan ke salah satu makam di wilayah Tampir, Kecamatan Musuk. Dulu sebenarnya saya itu pernah ke sini pertama kali dulu. Kita ke sini bersama teman-teman yang secara kebetulan juga seneng blusukan di bidang sejarah, atau kita menelusuri jejak-jejak sejarah mulai dari Hindu klasik, terus Buddha, terus ke peradaban Islam. Nah, di sini memang terdapat komplek makam sepuh. Kalau saya menyebutnya itu di sini itu sangat keren sekali. Dalam artian gini, di sela-sela makam kasepuhan ini, di dalam komplek ini juga terdapat tinggalan jejak Hindunya, berupa komponen-komponen batuan dari bangunan candi atau panel-panel bangunan candi. Nah, usut punya usut, atau saya pernah mendengarkan atau saya juga mendapatkan informasi bahwa dulu lokasi di belakang saya ini pernah ditemukan Arca Ganesha dan Yoni tanpa lingga yang sekarang sudah dipindah ke rumah Arca Boyolali kota sana. Nah, di sini nanti saya akan memberikan informasi sedikit tentang pahatan nisan yang berada di dalam. Kita tadi sudah mengadakan tawasul, kita sudah berziarah, dan kita mengkhususkan leluhur kita, terus kita mengkhususkan raja-raja Mataram, juga raja dari Kesultanan Demak, terus Kesultanan Pajang, hingga kita tidak bisa menyebutkan nama beliau yang dimakamkan di sini. Kita hanya menyebutnya ya ahlal kubur yang dimakamkan di sini, dan sohibul wilayah itu menyeluruh. Nah, seperti itu. Nah, di sini itu kalau menurut saya ada kalau terlihat memang cuma ada 3 komplek pemakaman. Ada 3 makam yang masih menggunakan nisan yang lengkap. Nah, nisan-nisan ini ada 3 periode, mulai dari Demak, Pajang, dan akhir Pajang. Mesti penasaran seperti apa nisan-nisannya? Mari kita kulik sedilit baik. Kak, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi ajmain. Summa ila hadrati ruhi simbah wali songo min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadrati ruhim fi hadzal qabri. Summa ila hadrati ruhi sahibul wilayah. Summa ila hadrati ruhi Panembahan Senopati Sultan Agung Danang Sutawijaya min ala hadrati ruwahin Panembahan Senopati Sultan Agung Hanyokrawati summa ala hadrati ruwahin
Panembahan Senopati Sultan Agung Hanyokrokusumo min ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syaulillahi lana lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi pintu masuknya itu ada 2 pohon yang lumayan cukup tua, yaitu pohon kamboja. Pohon kamboja itu identik dengan tanaman yang berada di komplek pemakaman. Di sini kita bersama Mas Yusuf, juga ada Mas Seno. Nah, ini adalah batuan-batuan candi yang ditata oleh warga, yang konon ceritanya batuan candi ini pindahan dari sebelah sana. Nah, wujud untuk pelestariannya dijadikan satu dengan makam-makam yang disepuhkan di sana. Nah, ini batuan candinya. Memang ditata hampir menyerupai makam, tapi ini bukan makam ya, ingat ya. Nek makam mesti ada nisane. Kalau ini tidak makam, ini bukan makam. Kalau saya pribadi, asumsi saya pribadi, ini terus ini Mas Yusuf, sing kene ndak pernah dicari Mas, nisane Mas. Ora ono tapi. Nah, ini batuan candi semua, ini memiliki motif. Ini jejak arkeologisnya banyak sekali. Nah, di sini ada makam sepuhnya. Ini. Nah, kita mulai dari sana dulu. Nah, ini adalah nisan langgam Demak. Memang di komplek makam Kasepuhan, kalau orang-orang atau warga sini itu menyebutnya makam Buddha. Kenapa demikian? Karena banyak temuan-temuan panel-panel bangunan candi yang diduga makamnya orang Buddha. Tapi itu menurut perkembangan cerita yang berkembang. Tapi setidaknya kita harus mengetahui dulu, sebenarnya ini adalah makam yang disepuhkan. Beliau adalah sosok pejabat dari Kesultanan Demak, yang secara kebetulan beliau mengabdikan Demak lalu ditugaskan. Karena berhubung beliau itu adalah sosok pejabat, beliau ditugaskan ke Kecamatan Musuk. Jadi beliau itu sosok pejabat. Dan nisan Demak ini Demak periode akhir Demak awal Pajang. Jadi ada ciri khasnya tertentu. Dan ornamen Purnama Sidi, terus ornamen sabuk, terus ada ornamen kaki bagian pinggang itu menyebutkan dan memberikan informasi bahwa beliau adalah sosok pejabat, juga sosok ulama yang memiliki tingkatan atau nasab keilmuan yang cukup tinggi.
kalau dipertanyakan beliau adalah berjenis kelamin laki-laki. Terus di sini, nah kalau ini memang komponen dari batuan candi semua. Cuma saya tidak berani memastikan karena mungkin ada pertanyaan apakah ini makam. Bisa jadi ini makam, bisa jadi ini tidak. Tapi saya punya pendapat atau saya punya tambahan cara untuk panjenengan sedaya ikut memikirkan. Yang pertama, ketika kita melihat tata letak makam yang paling disepuhkan, terus di sini kok kelihatan misal tidak ada makamnya, terus baru ada makam lagi setelah jaraknya itu hampir 8 meteran. Dari sini, dari makam ini ke makam yang satunya itu 8 meter. Sedangkan untuk makam yang satunya lagi itu jaraknya sekitar 2 meteran. Adakah kemungkinan di tengah sini itu ada makamnya lagi? Nah, nek bener ada makamnya, apakah nisannya itu masih ada dan mungkin terkubur ke dalam tanah? Nah, itu yang harus kita cari ketika ada mendapatkan pertanyaan apakah ini makam. Saya menjawabnya bisa juga ini makam, bisa juga ini tidak. Karena apa? Sudah saya jelaskan dari tata letaknya yang pertama. Nah, terus ini ada nisan langgam Pajang. Ini sudah masuk ke Kesultanan Pajang. Jadi kalau saya pribadi ini sudah masuk ke periode pertengahan Pajang. Dan ini ada yang namanya, kalau kita dari teman-teman Jawa Tengahan itu nyebute Sodo Lanang, tapi kalau dari teman-teman Jawa Timur itu nyebute Soko Tunggal. Nah, kalau untuk nisan yang ini, kalau saya pribadi menyebutnya ini adalah akhir Pajang awal Mataram. Ini akhir Pajang awal Mataram, memang beda nisannya. Makanya saya menyebutnya itu 3 periode. Yang paling ujung sana itu periode Demak atau akhir Demak awal Pajang. Kalau di sini itu periodenya sudah masuk ke Kesultanan Pajang. Kalau ini akhir Pajang awal Mataram. Ini kalau menurut saya ya. Terletak pada suatu wilayah yang jauh dari pemukiman warga. Di tengah-tengah lahan produktif terdapat komplek makam kasepuhan dengan periode yang berbeda. Dusun Recosari, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali, menjadi saksi bisu dengan adanya jejak perjalanan suatu peradaban. Dari peradaban Hindu sampai ke peradaban Muslim. Di Desa Musuk khususnya bernaung 2 dusun yang mendominasi jejak peradaban Hindu klasik. Dusun Recosari dan Dusun Tampir. Keduanya adalah wilayah yang banyak menyimpan situs dari jejak peradaban Hindu. Diduga wilayah tersebut dulu pernah berdiri komplek percandian yang sangat besar. Dengan temuan yoni dan arca Ganesha berukuran besar yang sekarang disimpan di rumah arca Boyolali Kota. Ini Demak ya, Demak murni loh, maksudnya masa kejayaan Demak. Sini tidak ada sabuknya. Terus ini mungkin jadi satu, terus bentuknya agak langsam. Nah, seperti nisan-nisan Mataram awal. Itu. Nah, menurut jenengan tadi ada berapa periode pemakaman sini? Ini ada 3 periode. 3 periode kalau menurut saya. Yang pertama akhir Demak awal Pajang. Terus yang di sini sudah masuk masa kejayaan Pajang. Ini masuk kejayaan Pajang. Beda, ini kalau menurut saya loh ya. Iya, ini dari kajian saya pribadi loh. Terus pinggang beda. Terus ini dari Kesultanan Pajang akhir awal Mataram. Jadi ada 3 periode karena memang semenjak Demak akhir atau awal Pajang itu Demak akhir, terus awal Pajang sampai ke kejayaan Pajang, sampai akhir Pajang, sampai Mataram Islam awal itu sangat singkat. Waktunya sangat singkat. Dan di sini juga ada batu apa?
Batuan candi. Batuan candi. Batu apa gitu Om? Iku Lumpang. belum bisa dikatakan lumpang kuwi, Mas. Lumpang. Belum bisa. Dakon. Dakon bisa. Yang sekarang dipindahkan, ditata ulang dan bersanding dengan komplek makam yang disepuhkan. Komponen-komponen dari sisa reruntuhan bangunan candi ditata ulang hampir menyerupai konstruksi bangunan makam. Konon ceritanya batu-batuan candi tersebut pindahan dari tempat yang tidak terlalu jauh dari komplek makam kasepuhan. Berada di sebelah utara komplek pemakaman, radius kurang lebih 150 meter. Di sini saya tidak akan membahas tentang temuan-temuan dari bangunan candi. Akan tetapi di sini saya akan mengupas tentang komplek pemakaman yang disepuhkan di wilayah tersebut. Lebih dikenal dengan sebutan makam Buddha atau makam Buddha karena identik dengan nisan yang terbuat dari bahan baku batu yang diasumsikan sebagai makam orang yang memiliki keyakinan Buddha. Ada pula yang berpendapat makam Buddha identik dengan keberadaan situs bangunan candi. Sebenarnya perihal demikian sudah umum terjadi, di mana makam yang benar-benar disepuhkan seringkali berada di atas situs bangunan candi atau di seputaran bangunan candi. Perihal demikian tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, di Jawa Timur saja. Saya berpendapat bahwa para ulama-ulama sepuh dan tokoh pemerintahan kala itu ketika meninggal dunia atau wafat sengaja dipilihkan tempat sebagai pembaringan terakhir, dan tempat yang dipilih benar-benar dianggap suci dan keramat. Supaya apa? Bertujuan supaya jejak leluhur Hindu Buddha terjaga, terawat dan dilestarikan sesuai dengan kekeramatannya. Sama halnya dengan ketiga tokoh penting ini, beliau dimakamkan di wilayah yang kebetulan terdapat jejak peradaban nenek moyang sebelumnya. Biarpun notabene berbeda keyakinan, akan tetapi masih tetap menghormati leluhur yang dianggap sebagai jati diri bangsanya. Oh, setiap ruah sadran teng mriki, Pak. Nyadran teng mriki, Pak. Oh, alhamdulillah. Nek bapake daleme pundi, Pak? Oh, tapi memang turun temurun niku pun nganu nggih, pun diwastani nek makam mriki niku makam Buddha ngoten nggih. Mbah-mbah kula ngoten nek nggih. makam Buddha cuman nggih Gawate kaliwat-liwat nggih. Cuman perang karo bapak kula kan Nggih. perang. Pokoke Pak Jarampe iki kedah mandek nek boten jarane mati. Oh, karena memang nek zaman bapake panjenengan, oh berarti bapake panjenengan veteran, Pak. Tahun pinten? 49, 47? Dalam apa Belanda, Jepang, PKN itu. Oh, Belanda mulai dari Jepang malahan. Oh, Jepang berarti tahun 42 sampai 45 berarti ngalami kabeh iku masa pertempuran sampai ke 49 agresi militer kedua. Nek miyos depan mriki nganu, Pak, kedah mandap. Pasukan berkuda ketika operasi. Nah, Jarene mriyem kliwatin dhuwure ora muni kok. oh, langsung dawah glondang ngoten, Pak. Wah. Mboten Bapak, saeling jenengan niku alit kan teng mriki to. Nggih. Tetep ngertos area mriki to. Nggih. Mriki enten makam mboten? Makam tambahan to. Mboten nggih makam-makam sing Enten. enten teng mriki enten. Kandhani to, tetep ono, Mas. Karena ndak mungkin gini. Nonton Ambojane kata ndak mungkin nak mati. Lepas dari itu, ketika ada makam sepuh yang notabene ning sisih lor, mriko ler Pak nggih. Ning sisih lor. Terus iki kok ana ruang lingkup sing sekirane iki wangun nggo makam ngono lho. Jadi makam ini ndak mungkin cuma 3 tok. Bahkan saya mempunyai anggapan dengan jarak antara ini ya, jarak makam ini dengan makam ini. Iki nek menurutmu norak Mas nek 8 meter. Nah, itu wis terlalu lebar. Jadi asumsiku setidaknya di sini itu ada 2 makam lagi. Entah sini atau entah sini. Nah, nek kita lihat untuk apa ya, konsep pemakaman antara makam yang ini dengan makam yang ini wis jaraknya cuma 2 meter.
kita kalikan 2 meter lagi, setidaknya yang kene persis Mas. Nah terus kita kalikan 2 meter lagi, setidaknya yang kene iki persis. Nah kene tekan kono 2 meter loh. Tapi nek riyen sing apa batu-batu warnane Mas sing 1 kilo niku ya. Nggih, lha niku tasih Pak. Potase. Tasih niku. Cuma dereng di nganu. Mboten ketok karena Mboten karena enten napa suketane niku Pak. Nggih wong bae kula, bae nek cerita nggih turun temurun. Pokoknya makam Buddha ngoten nggih. Tapi niki anu Pak, niki kula pun napa kalih rencang-rencang niku mempunyai beberapa kajian nek saking kula pribadi nggih, kajian saking kula saking Mas Yusuf ini dan teman-teman sejarah lainnya itu menyatakan beliau itu memang sosok pejabat yang memiliki nasab keilmuan setara dengan Wali Songo. Cuma bedanya kalau Wali Songo itu kan pejabat keraton, kalau beliaunya itu pejabat yang memang benar mengabdi ke keraton Demak, cuma ditugaskan di daerah sini ngoten. Tiga pusara yang masih memiliki nisan yang lengkap dan secara gamblang masih dianggap sempurna dari segi pahatannya. Ketiga nisan tersebut memberikan keterangan atau informasi tentang penokohan, jabatan, status sosial yang melekat pada ketiga tokoh yang dimakamkan. Akan tetapi, ketiga nisan tersebut juga memberikan keterangan bahwa memiliki periode dengan masa yang berbeda kepemimpinan, walaupun dengan hitungan yang sangat sebentar. Nisan yang berada di sisi paling ujung timur terdapat nisan dengan langgam atau tipologi Demak periode 1500-an akhir, titik awal Kesultanan Pajang. Nisan tersebut juga memberikan informasi bahwa yang dimakamkan merupakan seorang tokoh dari Kesultanan Demak yang secara kebetulan beliau diutus atau ditugaskan menjadi pejabat daerah setempat. Selain menyandang gelar sebagai pejabat, tokoh dari Kesultanan Demak juga memiliki tingkatan spiritual yang tinggi. Terlihat dari pahatan simbol bulan sempurna yang memberikan keterangan bahwa tingkatan nasab keilmuannya sudah sangat sempurna. Ilmu tasawuf yang mencakup tingkatan spiritual syariat, tarekat, hakikat, dan ma'rifat. Mungkin juga timbul pertanyaan, jangan-jangan tokoh satu ini memiliki tingkatan spiritual setara dengan Wali Songo. Kalau saya memberikan keterangan atas jawaban adalah iya. Tokoh yang dimakamkan di Dusun Recosari, Desa Musuk, Kecamatan Musuk, Kabupaten Boyolali memang benar memiliki tingkatan nasab keilmuan yang setara dengan Wali Songo. Cuma bedanya dengan Wali Songo adalah status sosialnya, bahwa Wali Songo adalah Dewan Wali yang berfungsi sebagai penasehat sultan atau raja yang memiliki atau memangku jabatan dalam sistem pemerintahan sebagai menteri dari Kesultanan Demak. Sedangkan ketiga tokoh yang dimakamkan di dalam komplek makam Buddha ini adalah satu seorang ulama dan pejabat pemerintahan, dan yang dua di antara ketiga adalah tokoh mursyid atau murid dari ulama tersebut. Di bagian sisi tengah di antara ketiga makam tokoh terdapat satu nisan yang memiliki perbedaan dari segi pahatannya, tanpa simbol purnama sidi atau bulan terang. Hanya terpahat semacam garis lurus halus membujur ke atas dan ke bawah dengan ukiran pinggang yang sangat sederhana sekali. Sodo lanang atau soko tunggal merupakan simbol yang memiliki arti sang penuntun. Diibaratkan tongkat. Orang berjalan di kegelapan malam tanpa pencahayaan, tanpa lampu sebagai penerangnya. Tongkat tersebut difungsikan sebagai penunjuk arah dan untuk mencari tahu tentang jalan yang penuh rintangan, supaya terhindar dari mara bahaya, terhindar dari halangan untuk bisa mencapai tujuan. Perihal seperti ini menunjukkan sebuah arti bahwa tokoh yang dimakamkan adalah seorang mursyid, sang penuntun yang memberikan petunjuk jalan bagi orang yang kesusahan dalam menemukan tujuan. Mursyid adalah tenaga guru yang diperbantukan untuk mengajar, membimbing, atau memberitahukan tentang jalan yang lurus dalam kehidupan, atau disebut juga dengan ilmu thariqat. Dalam konteks spiritual,
merujuk pada jalan atau cara yang ditempuh seorang sufi atau seorang yang mendalami ilmu tasawuf. Sedangkan untuk tipologi nisan menunjukkan periode kejayaan Kesultanan Pajang. Sedangkan untuk tipologi nisan yang berada di sisi barat yang terbilang paling muda periodenya jika dibanding dengan kedua nisan yang berada di sisi sebelah timur. Sama-sama memiliki pahatan soko tunggal atau memiliki pahatan sodolanang, menunjukkan status sosial beliau adalah seorang mursyid, memiliki kesamaan status dengan makam tokoh yang berada di bagian tengah. Sedangkan untuk tipologi nisan memberikan keterangan akhir Pajang awal Mataram. Secara menyeluruh sebenarnya ketiga makam tokoh-tokoh tersebut memiliki periode yang tidak terlalu jauh. Dan apakah di masa kehidupan ketiga tokoh tersebut pernah saling bertemu? Kemungkinan atau dugaan sementara iya, beliau pernah saling bertemu walaupun secara singkat hanya terletak pada periode masa kepemimpinan saja. Demak akhir pada tahun 1546. Kesultanan Pajang berdiri pada tahun 1568 sampai 1583. Kesultanan Pajang berdiri pada tahun 1568, akhir dari Kesultanan Pajang 1583. Awal Mataram Islam berdiri tahun 1586. Jadi selisih 3 tahun setelah runtuhnya Kesultanan Pajang. Periode sepak terjang tokoh ketiganya hanya selisih 40 tahun saja. Bahkan sudah berganti masa kepemimpinan dan masa kejayaan di Kesultanan antara Kesultanan Demak, Kesultanan Pajang, dan masuk ke Kesultanan Mataram Islam awal. Yang perlu diingat, pengertian nisan adalah sebuah objek yang dijadikan penanda atau prasasti yang memberikan keterangan tentang nasab keilmuan, status sosial atau jabatan dalam sistem pemerintahan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardi man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi idnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyus samawati wal ardi wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul 'azim. Istaghfiru rabbakum kana ghafara. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim. Astaghfirullahal 'azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.